Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ilham Anggit Sawahid. Saya mahasiswa manajemen Universitas Cyber Asia. Saya di sini akan mempresentasikan tugas UAS saya untuk mata kuliah manajemen perbankan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pratiwi selaku dosen manajemen perbankan kelas MC 4202, di mana hingga sesi 16 telah menyampaikan berbagai materi dan berbagai ilmu yang sehingga saya dapat menyelesaikan UAS ini dengan lancar. Langsung saja di sini saya akan menjabarkan tentang salah satu tugas dari UAS, itu manajemen risiko dalam mengurangi pembiayaan masalah pada bank konvensional. Dalam hal ini saya akan mengambil contoh dari Bank BRI. Baik, latar belakang kenapa saya mengambilkan judul makalah tersebut adalah bank konvensional memiliki peran penting dalam perekonomian dengan menyediakan pembiayaan kepada berbagai sektor. Namun risiko pembiayaan bermasalah selalu ada dan dapat mempengaruhi kinerja bank. Pembiayaan bermasalah atau non-performing loans atau yang disingkat NPL adalah pinjaman yang mengalami gagal bayar atau terhenti pembayarannya lebih dari 90 hari. NPL yang tinggi dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi bank dan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Terus, jadi dari latar belakang ini, saya akan merumuskan masalah yaitu bagaimana strategi manajemen risiko yang efektif dapat diterapkan oleh bank konvensional dan hal ini Bank BRI untuk mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah. Langsung saja kita masuk pembahasan. Sebelum masuk pembahasan, yang pertama dari definisi dari bank. Definisi perbankan itu terdapat di Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Kemudian kredit itu sendiri adalah menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 98 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Terus apa yang dimaksud dengan kredit bermasalah? Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit dalam Kasmir 2014 halaman 117 sampai 119 menurut ketentuan sebagai berikut. Jadi terdapat beberapa golongan, yaitu dikategorikan lancar atau pas, dalam perhatian khusus special mention, tiga dalam kurang lancar atau substandard, keempat diragukan doubtful, yang kelima macet atau loss. Perhitungan dari NPL ini adalah jumlah kredit bermasalah dibagi dengan jumlah kredit yang disalurkan. Jadi dalam rasio dalam bentuk 100%. Kemudian bagaimana penyelesaian kredit bermasalah? Menurut Kasmir 2012 halaman 149, penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan 4 metode, yaitu sebagai berikut: rescheduling, penjadwalan kembali, jadi berapa utang itu dihitung kembali, dijadwalkan kembali; reconditioning, persyaratan kembali dengan mengajukan persyarat seperti jaminan dan sebagainya, anggunan dan sebagainya; restructuring, penataan kembali. Restructuring, penataan kembali ini tata kembali sedemikian rupa sehingga seorang kreditur dapat menyelesaikan permasalahannya. Kemudian apa yang dimaksud dengan manajemen risiko perbankan? Definisi manajemen risiko dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 58 PPI 2003 adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Terus menurut Sulhan 2008, proses manajemen risiko perbankan dijelaskan berdasarkan penerapannya secara langsung sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi risiko atau risk identification. Merupakan proses perusahaan secara sistematis dan terus-menerus mengidentifikasi sumber risiko. Jadi kita perlu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang akan muncul. Kemudian pengukuran dan evaluasi risiko, risk assessment,
yaitu merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan melalui kuantitas risiko. Yang terakhir adalah pengelolaan risiko atau risk action, yaitu pengelolaan risiko dilakukan setelah risiko teridentifikasi, diukur, dan dievaluasi. Dapat kita lakukan pengelolaan risiko. Nah, ini mulai kita masuk ke bagaimana seorang bank BRI, bagaimana sebuah organisasi bank BRI dapat melakukan manajemen risiko. Jadi yang dilakukan oleh Bank BRI itu adalah penilaian kredit yang ketat, yaitu bank yang menerapkan penilaian kredit yang ketat berhasil mengurangi NPL. Penilaian ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan bayar nasabah dan jaminan yang diberikan. Yang kedua adalah pemantauan berkelanjutan, yaitu pemantauan dilakukan secara terus-menerus terhadap portofolio kredit, memungkinkan bank untuk mengidentifikasi dan menangani masalah kredit sebelum menjadi NPL. Yang ketiga adalah penggunaan teknologi analitik, menggunakan teknologi berbasis komputer dan informasi, membantu bank dalam mengidentifikasi risiko lebih awal dan mengambil tindakan preventif. Terus untuk meningkat tidak hanya apa yang telah dilakukan itu, kita juga harus Bank BRI juga melakukan strategi untuk meningkatkan manajemen risiko, yaitu mengembangkan kebijakan dan prosedur, mengembangkan kebijakan kredit yang lebih jelas dan prosedur penilaian risiko yang lebih ketat. Jadi mereka melakukan kebijakan-kebijakan yang diharapkan dapat menekankan NPL yang lebih besar. Yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan staf, memberikan pelatihan kepada staf mengenai penilaian kredit dan manajemen risiko. Yang ketiga adalah penerapan teknologi dalam manajemen risiko, memanfaatkan teknologi terbaru untuk pemantauan dan analisis. Jadi, sehingga dari hasil analisa tadi, kita dapat melakukan adalah, kalau misalnya harus mengadopsi praktek terbaik dalam manajemen risiko, masuk penilaian kredit yang ketat, pemantauan berkelanjutan, dan penggunaan teknologi analitik. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga keuangan lain dan regulator penting untuk sebagai praktik terbaik dan informasi terkait risiko. Sehingga menerapkan manajemen risiko yang efektif dalam mengurangi pembiayaan bermasalah pada bank konvensional. Dengan mengadopsi strategi yang tepat, bank dapat menjaga kesehatan keuangannya dan kontribusi terhadap perekonomian. Selanjutnya, ini referensi yang saya gunakan untuk membuat makalah tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.